Kaisar Naga yang tak terkalahkan bab 129 dilakukan dengan baik. Maju terus atau tidak, itulah keputusan yang harus diambil. Bahkan Patriark 7 terluka parah hanya dalam satu gerakan. Reaksi Luli jauh lebih lambat daripada Patriark 7. Dia akan terbanting jika dia maju. Apakah dia masih hidup atau tidak, itu tidak pasti. Luli berhenti sejenak untuk menarik napas sejenak sebelum memutuskan untuk maju. Kali ini, situasinya tidak menguntungkan keluarga Liu, tetapi Luli tidak pernah berpikir untuk melarikan diri. Sekarang dia tahu bahwa dia terikat pada kereta perang yang sama dengan keluarga Liu. Tanpa keluarga Liu, Luli bagaikan rumput liar tanpa akar. Akan sulit bagi Luli untuk bertahan hidup sendiri di Danau Pulau Seribu. Ia merasa nyaman tinggal di keluarga Liu. Tidak ada yang berani membuatnya marah. Ia membantu keluarga Liu untuk mendapatkan kristal Suan, dan keluarga Liu membelikannya banyak sekali pelet dan sumber daya serta memberinya lingkungan yang tenang untuk berkultivasi yang sangat ia butuhkan. Sebenarnya dia sempat berpikir untuk kabur dan pergi ke Nyonya Yan atau tempat berteduh. Namun, dia tidak percaya pada Nyonya Yan. Ayahnya, Lu Renhuang, punya musuh di Gurun Utara. Bagaimana jika musuhnya adalah keluarga Bai? Nyonya Yan terlalu baik padanya sehingga dia khawatir. Tanpa sadar, dia ingin menjauh darinya. Luli harus mempertaruhkan nyawanya saat itu. Bala bantuan akan segera tiba. Jika dia tidak bertarung, kurcaci hijau tidak akan mampu membunuh kepala Patriark Pulau Blood Evil. Maka mereka akan kalah dalam pertarungan ini. Dengan hancurnya keluarga Liu, tidak ada kesempatan hidup baginya juga. Dia segera mengambil pelet angin dan pelet kekuatan. Kemudian dia berlari ke arah kepala Patriark seperti musang palem. Pelet-pelet itu langsung meleleh di mulutnya. Gelombang kekuatan mengalir melalui tubuhnya saat tubuhnya juga menjadi lebih ringan, dan kecepatannya menjadi secepat angin. Ledakan. Kepala Patriark Pulau Blood Evil memukul kurcaci hijau yang mendekat dengan tongkat besinya. Kemudian dia mengayunkan tongkatnya yang panjangnya lebih dari 3 kaki ke arah kurcaci hijau lain di sebelah kirinya. Mata Luli berbinar. Dia mempercepat langkahnya dan memukul bagian belakang kepala Patriark dengan tombak surgawinya. Kepala Patriark Pulau Blood Evil tidak melihat Luli, tetapi seolah-olah dia memiliki mata di belakang kepalanya. Kepala Patriark bergerak ke samping. Batang besinya terus menghantam kurcaci hijau yang terlempar. Dia tidak berhenti sejenak pun. Batang besi itu menyapu Luli sepanjang lintasan melengkung seperti sepotong anyaman. Reaksinya sangat cepat. Luli mengira ia dapat menyerang kepala suku dengan tombaknya, tetapi kepala suku dengan mudah menghindar. Tombak itu bahkan tidak mengenainya, tetapi tongkat besinya mendekat dengan sangat cepat sehingga Luli tidak dapat menghindar. Luli hendak dipukul. Ia berpikir cepat dan mengalami pergumulan batin. Saat ini, ia punya 2 pilihan, menggunakan tombaknya untuk menangkis atau menyerang kepala suku dengan tombaknya tanpa mempedulikan tongkat besi yang datang ke arahnya sehingga kedua belah pihak bisa mengalami kehancuran. Bertarung. Luli tidak tahu seberapa kuat seorang pendekar di tahap tengah alam kolam jiwa. Selain itu, lawannya cepat dalam mengubah gerakannya. Bahkan jika ia berhasil bertahan, Luli masih bisa terkena serangan berikutnya dari kepala leluhur. Luli mengatupkan giginya dan tidak peduli lagi dengan serangan kepala leluhur. Dia mengayunkan tombak surgawinya dan menyapu tubuh kepala leluhur. Luli telah memilih untuk bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Jejak ejekan muncul di mata kepala Patriark. Luli ingin melukainya pada saat yang sama. Dia yakin bahwa dia dapat melukai Luli dengan parah dengan tongkat besinya dan bahkan lebih mungkin membunuhnya. Bagaimana Luli bisa melukai kepala Patriark dengan tombaknya? Kepala Patriark mengenakan baju besi tingkat ke-8 dari kelas bumi. Mungkin Luli tidak bisa membunuhnya bahkan jika dia berdiri di sana menunggu serangan Luli. Kepala Patriark memikirkannya dan memutuskan untuk terus menyerang Luli karena para kurcaci hijau ini dikendalikan olehnya. Selama Luli bisa dibunuh, para kurcaci hijau tidak akan memiliki siapapun untuk mengendalikan mereka.
Mereka pasti bisa menang, mendesis gelombang. Beberapa bayangan hantu muncul dari batang besi itu dan menghantam kepala Luli dengan kuat. Luli hendak terkena serangan itu. Dia mengenakan baju besi tetapi tanpa helm. Selama serangan ini berhasil, otaknya akan keluar. Pada saat kritis hidup dan mati ini, Luli mengulurkan lengannya yang lain untuk bertahan di atas kepalanya. Pada saat yang sama, dia menoleh ke samping. Dia tahu bahwa tulang-tulang di lengannya akan patah berkeping-keping, tetapi setidaknya kepalanya tidak akan hancur. Retakan, ledakan. Tulang-tulang di lengan Luli hancur saat darah segar mengalir keluar. Batang besi besar menghantam bahunya karena momentumnya. Dia berhasil menggerakkan kepalanya setelah mengambil kesempatan ini. Batang besi itu mendarat dengan keras di bahu kirinya. Tulang selangka di bahu kirinya patah. Namun tombak Luli juga menghantam pinggang kepala leluhur dengan kuat, dan gelombang kekuatan yang mengerikan mengalir. Jejak keterkejutan dan rasa sakit muncul di mata kepala leluhur saat dia terlempar hingga terbang. Dia tidak pernah menyangka kekuatan Luli begitu luar biasa. Ledakan. Luli dan kepala Patriark sama-sama terhantam satu sama lain. Namun, ada perbedaan. Tangan Luli, bahu kirinya, dan tulang selangkanya hancur. Kepala Patriark hanya terhantam dengan retakan di dagunya dan beberapa luka di organ dalamnya karena guncangan. Bagus. Dari kejauhan terdengar suara gemuruh. Patriark 7 dengan separuh tubuhnya berlumuran darah segar melesat maju seperti harimau ganas. Ia mengayunkan pedangnya untuk menusuk kepala Patriark yang terjatuh ke tanah. Pada saat yang sama, beberapa kurcaci hijau berlari ke arah kepala Patriark seperti sambaran petir. Ledakan. Meskipun kepala Patriark terluka dan masih tergeletak di tanah, dia masih cukup berani. Dia mengayunkan tongkat besinya dengan kekuatan besar ke Patriark 7 yang melompat turun ke arahnya dari udara. Patriark 7 sekali lagi terhempas. Ah, gelombang. Dengan demikian, Patriark 7 telah mencapai tujuannya. Keempat kurcaci hijau menyerbu masuk. 3 cakar kurcaci hijau mencakar Patriark kepala dengan 1 di lengannya, dan 2 di pahanya. Baju zirah kepala leluhur hanya bisa melindungi tubuh bagian atasnya, tetapi tidak lengan atau kakinya. Seberapa tajam cakar para kurcaci hijau? Dalam satu gerakan, salah satu lengan kepala leluhur dan kedua kakinya patah. Tulang-tulangnya hancur. Engah. Patriark 7 terbanting dan darah mengucur dari mulutnya. Ia merangkak. Melihat kepala Patriark Pulau Darah jahat berguling-guling di tanah karena kesakitan yang luar biasa, Patriark 7 menjadi sangat gembira. Ia memuntahkan darah dan tertawa. Luli, hebat sekali. Kau baik-baik saja? Luli juga terlempar, dan darah membasahi separuh tubuhnya. Dia tidak bisa merasakan lengan kirinya. Karena rasa sakit, otot-otot di wajahnya berkedut. Namun saat melihat kepala suku berguling-guling di tanah, Luli memaksakan senyum dan membentak, "Jangan pedulikan orang tua ini lagi. Pergi dan bunuh 2 lainnya." Dengan kedua kakinya yang patah, kepala keluarga tidak lagi menjadi ancaman. Selama mereka dapat membunuh Sue Chou dan kepala keluarga keempat, keluarga Liu masih memiliki sedikit peluang untuk menang. 4 kurcaci hijau terluka. Salah satu dari mereka kakinya patah. Namun, setelah mendengar perintah Luli, mereka berlari ke arah Sue Chou dan pria lainnya tanpa ragu-ragu. Sue Chou dan Patriark 4 mengerang dalam hati. Dengan Patriark 9 berlari ke arah mereka, tekanan mereka sudah meningkat. Sekarang, situasi mereka bahkan lebih meresahkan dengan 4 kurcaci hijau yang datang menyerang mereka. Swiss, Swiss, Swiss gelombang, namun, sedetik kemudian, satu demi satu tim prajurit datang menyerbu. Mata Sue Chou dan Patriark 4 berbinar. Bala bantuan mereka akhirnya tiba. Di jalan menuju bagian dalam pulau, ratusan orang menyerbu masuk. Mereka jelas berasal dari 3 pasukan berbeda karena mereka mengenakan baju zirah dengan warna berbeda dan berada dalam 3 formasi tempur. Prajurit alam kolam 3 jiwa. Liu Yi menoleh ke belakang dan ekspresinya berubah drastis.
Ada 3 prajurit dari alam kolam jiwa dan hampir 100 di alam laut roh. Dengan begitu sedikit orang di keluarga Liu, bagaimana mereka bisa melawan mereka? Dari ketiga tim, satu mengenakan baju besi biru, satu mengenakan baju besi hitam, dan satu lagi mengenakan baju besi ungu. Pemimpin tim adalah 3 prajurit dari alam kolam jiwa. Mereka mengamati situasi medan perang dan terkejut. Mereka semua tahu bahwa Pulau Jahat Darah sedang bertempur dengan keluarga tingkat 2 yang berafiliasi, keluarga Liu. Namun, mereka tidak menyangka akan terjadi pertempuran yang mengerikan seperti itu. Sue Chou, Pulau Jahat Darahmu tidak ada gunanya. Pemimpin pasukan berbaju ungu, seorang prajurit setengah baya dari alam kolam jiwa tertawa mengejek, kau dipukuli habis-habisan oleh keluargamu sendiri. Apa yang telah kau lakukan dengan menyia-nyiakan waktu bertahun-tahun? Ada beberapa prajurit dari Pulau Blood Evil di ketiga tim ini, termasuk Sue Bugui. Sue Bugui tidak berada di pulau tadi karena dia pergi mencari bantuan. Mendengar ejekan pria paruh baya itu, wajah Sue Bugui tampak muram. Ia berkata dengan nada tidak puas, "Orang gila Liu, kami memintamu datang ke sini untuk membantu, bukan untuk melarikan diri. Minggirlah sekarang. Kami akan memberimu apa yang kami janjikan segera setelah pertempuran ini berakhir." Begitu Sue Bugui mengatakan hal-hal itu, prajurit Solpon Realem berbaju zirah ungu itu menjadi tidak senang. "Sue Bugui, siapa kamu sebenarnya? Beraninya kamu berbicara kepadaku tentang hal ini? Kakek gilamu hari ini sedang dalam suasana hati yang buruk. Aku tidak akan membantumu." Bab 130, Mingyu. Kedua pihak lainnya juga tidak melakukan apapun. Mereka mengambil sudut pandang yang terpisah. Sue Chou dan Patriark 4 menderita tak terkira di bawah pengepungan oleh kurcaci hijau. Ketika mereka mendengar percakapan itu, Sue Chou diam-diam menyebut Sue Bugui sebagai orang bodoh karena dia berani membuat marah si gila Liu pada jam seperti ini. Sue Chou memaksa Patriark 9 mundur menggunakan kapaknya lalu menendang kurcaci hijau. Sue Chou menoleh ke arah Liu si gila dan berkata, "Saudara Lu, anakku masih muda dan tidak tahu bagaimana berperilaku dengan benar. Tolong lakukan sesuatu sekarang." Si gila Liu menunjukkan sedikit senyum. Dia mengangkat bahu dan berkata, "Aku bisa melakukan sesuatu. Tapi aku ingin 2 kali lipat dari tawaran awalmu. Atau, kita akan kembali. Ya, 2 kali. 2 kali atau kita pergi." Para pemimpin dari 2 pasukan lainnya juga berteriak. Ketiga pasukan yang datang tetapi tidak segera memulai pertempuran jelas-jelas ingin mendapatkan keuntungan lebih. Sue Chou berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Mereka akan menjadi idiot jika mereka tidak memanfaatkan kondisi itu untuk memerasnya. Sue Chou gemetar karena marah. Lengannya dicakar oleh kurcaci hijau karena dia lengah. Dia berteriak dengan marah, "2 kali tidak apa-apa. Lakukan sekarang." Luli baru saja meminum pil penyembuh. Matanya berputar-putar saat sebuah ide muncul di benaknya. Dia berkata, "Teman-teman, jika kalian dapat membantu kami dapat memberimu 3 kali lipat dari apapun yang Sue Chou tawarkan kepadamu." Liu Yi tersadar. Ia segera berkata mengikuti arahan Luli, "Baiklah, para pejuang agung yang terhormat, selama kalian dapat membantu keluarga Liu, kami akan menawarkan 3 kali lipat dari apa yang diberikan Pulau Setan Darah." Mendengar ini, Sue Chou dan Sue Bugui hampir memuntahkan darah karena marah. Namun, Liu Gila dan yang lainnya sangat gembira. Liu Gila berkata sambil tertawa keras, "Sue Chou, apakah kau mendengar ini? Seseorang telah mengalahkanmu. Menurutmu pihak mana yang harus kita bantu?" Sue Chou menahan amarahnya dan berteriak, "3 kali tidak apa-apa. Kami akan memberimu itu. Lakukan sesuatu. Oke, bergerak." Si gila Liu melambaikan tangannya dan sekelompok demi sekelompok prajurit berbaju ungu bergegas maju. 2 pasukan lainnya juga bergerak. 3 prajurit alam kolam jiwa berlari ke arah Luli seperti embusan angin, mencoba membantu membunuh kurcaci hijau. 10 kali, Luli berteriak. Ia berdiri dengan susah payah dan berteriak dengan gigi terkatup, "Tuan-tuan,
kami akan membayarmu 10 kali lipat. Bantu kami menghabisi Sue Chou. Robek gelombang. Cahaya pedang yang bersinar adalah respon yang diterima Luli. Si gila Liu menembakkan sinar cahaya pedang dari pedangnya yang mengenai dada Luli. Ledakan. Armor kelas bumi Luli retak sedikit demi sedikit. Dadanya terluka parah dan berdarah. Luli terlempar hingga lebih dari 100 kaki. Si gila Liu bergegas mendekat dan berkata sambil mencibir, "Apa menurutmu kami ini bodoh? Bagaimana mungkin keluarga kelas 2 sekecilmu mampu membayar 10 kali lipat dari yang ditawarkan Sue Chou kepada kami? Juga, apa kau menganggap kami sebagai tipe pria yang melupakan kehormatan saat melihat uang? Kita dikutuk." Luli bergumam putus asa. Dengan partisipasi 3 prajurit dari alam kolam jiwa, 2 kurcaci hijau terbunuh dalam sekejap. Situasi keseluruhan tidak dapat diubah lagi. Pada saat ini, semua mata prajurit keluarga Liu menunjukkan keputusasaan. Ketiga kekuatan itu jelas tidak percaya pada mereka. Ketiga kekuatan itu bahkan tidak akan mempertimbangkannya bahkan jika keluarga Liu dapat menawarkan mereka hadiah 100 kali lebih tinggi. Hari ini, tidak ada prajurit keluarga Liu yang bisa lari. Kenapa dia masih belum menggunakan skill garis keturunannya? Nyonya Yan yang tinggal di langit menunjukkan keterkejutan di matanya. Dia bergumam, "Bukankah Luli murid keluarga Lu? Kalau tidak, mengapa dia tidak menggunakan keterampilan garis keturunan armor mistis dalam keadaan seperti itu?" Ketika seseorang dipaksa ke jalan buntu, seseorang tidak akan menyembunyikan kekuatan sejatinya lagi. Jika Luli memiliki garis darah King Kong dari keluarga Lu, dia pasti akan melepaskannya saat ini juga. Kepala pelayan Bai menatap Nyonya Yan dengan cemberut dan bertanya, "Nyonya, mungkinkah Luli gagal membangkitkan garis keturunan itu?" Tidak semua murid keluarga Lu dapat membangkitkan garis keturunan itu. Mustahil. Nyonya Yan menjawab dengan penuh keyakinan. Lu Renhuang adalah murid langsung keluarga Lu, dan dia berada di alam penguasa manusia. Bagaimana mungkin putranya gagal dalam penjarahan? Selama 100 tahun, tidak ada kasus seperti itu di antara murid keluarga Lu. Kepala pelayan Bai tetap diam. Dia dimarahi beberapa kali, jadi dia takut menyebutkan tentang menyelamatkan Luli. Dia tahu bahwa begitu Nyonya Yan menaruh pikirannya pada sesuatu, dia tidak akan mengubahnya. Nyonya Yan tidak akan melakukan apapun bahkan jika Luli sudah meninggal. Baiklah, dia ada di sini. Nyonya Yan tiba-tiba melihat ke arah barat laut dan berkata, "Nanti, kita bisa tahu dengan mudah apakah Luli adalah murid keluarga Lu itu." Hah? Kepala pelayan Bai menoleh ke arah barat laut dan melihat titik hitam mendekat dengan cepat. Dia menghela napas lega dan berkata, "Akhirnya dia berhasil. Kalian semua berhenti atau aku akan membunuh kalian semua." Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang menggetarkan dari arah barat laut. Suara gemuruh itu bahkan lebih dahsyat daripada suara gemuruh guntur langit milik Liu Rufeng di daerah Wuling. Suara gemuruh itu lebih mirip dengan lolongan marah Raja Binatang Buas di jurang es yang dapat mengguncang langit. Suara gemuruh itu membuat darah dan ki para prajurit di tanah bergejolak. Gendang telinga mereka terasa sakit menusuk, dan jantung mereka berdebar kencang. Para prajurit yang terlibat dalam pertarungan itu berhenti karena naluri. Seorang pria yang dapat mengeluarkan suara yang mengerikan seperti itu pastilah seorang prajurit yang kuat. Jika mereka membuat orang seperti itu marah, mereka akan mati tanpa tempat pemakaman yang layak. Sue Chou, Matman Liu, dan yang lainnya menghentikan pertarungan mereka sekaligus. Patriark 7 menjadi panik. Ia segera berbicara kepada Luli dan Liu Yi yang mengendalikan kurcaci hijau untuk segera berhenti. Semua orang melihat ke arah barat laut dengan ketakutan. Yang dapat mereka lihat hanyalah sebuah titik hitam. Meskipun pria itu masih beberapa mil jauhnya dari mereka, gelombang ki dan energi yang membuat semua orang stres telah menyebar di sini. Mereka semua merasa seperti langit akan runtuh. Apa yang sedang terjadi? Luli berkedip. Sue Chou dan anak buahnya ketakutan dan gemetar. Siapakah orang ini?
Mengapa seorang prajurit sekuat itu mau ikut campur dalam konflik yang terjadi antara pasukan setingkat mereka? Lebih dekat, lebih dekat. Titik hitam di barat laut semakin membesar. Penglihatan para prajurit alam kolam jiwa cukup baik sehingga mereka samar-samar dapat melihat pria itu. Ketika Sue Chow dan yang lainnya mengamati dengan saksama, mereka semua berkata dengan kaget, "Dia, apa yang dia lakukan di sini? Tolong jangan biarkan tuan sialan ini menjadi gila. Atau kita semua akan mati di sini." Wus gelombang. Titik hitam di kejauhan semakin dekat. Bahkan Luli bisa melihatnya samar-samar. Namun, dia tidak bisa mengatakan dengan jelas siapa pria itu. Yang dia lihat hanyalah seekor singa merah menyala yang besar, singa bersayap. Singa ini lebih besar dari singa biasa. Bulunya berwarna merah menyala, seolah-olah seluruh tubuhnya terbakar. Ia memiliki 2 sayap merah menyala di punggungnya, tetapi pupil matanya berwarna ungu. Ki yang ganas keluar darinya, membuat orang merasa tertekan dan takut secara naluriah. "Singa api bermata ungu," seseorang berteriak. Kemudian dia menambahkan, "No, 1 dari 5 orang aneh di Danau Seribu Pulau, Tuan Mingyu. Berhati-hatilah. Kita semua akan mati jika kita menyinggung perasaannya." Tuan Mingyu, Liu Yi dan Patriark 7 tampaknya telah mendengar tentang pria ini. Hanya Luli yang tampak bingung. Dia sibuk berkultivasi, jarang memperhatikan hal-hal duniawi. Bukan hal yang aneh jika dia tidak tahu. Sebenarnya, tidak banyak orang di Danau Seribu Pulau yang tahu tentang orang ini. Orang ini mudah dikenali karena binatang yang ditungganginya. Singa api bermata ungu adalah satu-satunya yang ada di Danau Seribu Pulau. Orang ini adalah salah satu dari 5 orang aneh yang memiliki reputasi besar di Danau Seribu Pulau. Dia menduduki peringkat pertama di antara ke-5 orang itu. Banyak orang yang ketakutan dan gugup. Mereka tidak berani bergerak sedikit pun. Karena mereka disebut 5 orang aneh, karakter pria ini tentu saja aneh. Mingyu adalah orang aneh yang terkenal di Danau Pulau Seribu. Terlalu banyak orang yang tewas di tangannya. Jika ada yang berani membuatnya marah, mungkin tidak akan ada yang tersisa hidup di Pulau Setan Darah. Singa api bermata ungu seharusnya adalah binatang suan tingkat tinggi. Kecepatannya sangat cepat. Dalam waktu yang dibutuhkan puluhan kedipan, singa api bermata ungu telah tiba di langit di atas Pulau Jahat Darah. Semua orang melihat seorang pria yang tak kenal ampun berdiri di punggung singa api bermata ungu. Pria ini tampaknya berusia setengah baya. Ia membawa pedang perak di punggungnya. Pakaiannya seputih salju, begitu pula rambutnya. Penampilannya tampan, tetapi ekspresinya dingin dan acuh tak acuh. Ia memiliki aura muram di sekelilingnya. Pria itu menatap ke langit yang tinggi. Ia tampaknya bisa merasakan kehadiran Nyonya Yan dan kepala pelayan Bai, tetapi ia segera mengalihkan pandangannya. Kemudian ia melompat maju dan melesat turun dari langit. Dalam sekejap, ia berdiri di depan benteng Blood Evil. Kemudian, di tengah berbagai tatapan mata yang mengejutkan, dia berlutut di hadapan Luli yang berdiri sekitar 10 kaki di depannya dan membungkuk sambil berkata dengan suara pelan, "Penyelamatan Mingyu terlambat. Mohon maafkan saya, Tuan Muda." Semua orang masih kaget.